Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 khusus untuk tenaga guru honorer. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport. Dan jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe serta tekan loncengnya, silakan sekarang klik dulu like dan subscribe-nya, kemudian kasih komentar, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport sampaikan, terutama tentang pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Nah, sekarang materinya pembahasan kita akan membahas soal-soal tentang pedagogik. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produksi karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produksi karya seni rupa. Dan E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi Bapak Ibu, jika pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produksi karya seni rupa dan kriya, maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah membuat karya seni rupa dari tanaman pandan. Berarti isian yang tepat untuk pilihan nomor 1 ini adalah D. Membuat produksi karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, jadi isiannya yang tepat adalah yang E. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan kondisi perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input,
proses dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Baiklah Bapak Ibu, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yang menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan masalah yang tepat adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang mana Bapak Ibu? Nah, ya yang juga ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa atau materi kondisi operasi sistem. Ini ya, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem, komponen perangkat keras secara benar. Mana isian yang tepat? Adalah yang mana? Yang A, yang B, ya, yang B ya Ibu ya. Oke, berarti yang B isiannya, ya, yang B isiannya yang tepat setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok, materi unggas tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jadi, Bapak Ibu pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok, ya, tentang unggas, materinya tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya konsep. Dengan begitu maka isian untuk nomor 3 atau pilihan yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Konsep. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jadi perencanaan pembelajaran
yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu kontekstual. Dengan itu berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E, kontekstual. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat menjelaskan penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Media bagan, B. Media APE atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Oke, Bapak Ibu, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat menjelaskan penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih guru tersebut? Adalah media bagan. Dengan begitu, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A, media bagan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jadi Bapak Ibu, jika seorang guru merancang evaluasi dengan berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan agar atau untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru tersebut adalah evaluasi sumatif. Oke, yang benar pilihannya adalah yang B, evaluasi sumatif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jadi pembahasannya jika seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran?
adalah rangka mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, standar atau kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C, standar kompetensi, standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Yang D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian yang D, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi Bapak Ibu, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus mencakup sekurang-kurangnya identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dengan begitu, maka isian yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang E. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang cakupan atau tentang hal-hal apa saja yang ada di RPP. Karena saya yakin Bapak Ibu setiap hari membuat RPP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jadi, jika seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal pelajaran semester baru, diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut,
strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah project based learning. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B, project based learning. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke soal 10 sekaligus soal terakhir. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jadi Bapak Ibu, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis. Oke, dengan demikian untuk soal nomor 10 yang paling tepat adalah yang A, kecerdasan naturalis. Oke, Bapak Ibu, itulah video pembahasan tes PPPK tahun 2021 untuk yang video ke-30 ke-53 ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silahkan klik like-nya. Jangan lupa kasih komentar, kemudian tekan tombol subscribe dan loncengnya. Setelah itu silahkan bagikan video ini melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Caranya bagaimana? Caranya di bawah ada tulisan bagikan, tinggal klik aja bagikan, maka nanti akan muncul pilihan mau dibagikan kemana. Kalau Bapak Ibu akan membagikan ke Facebook, silahkan klik lambang Facebooknya, nanti secara otomatis video ini akan berada di Facebook Bapak Ibu, tinggal klik posting. Klik posting, maka video ini akan berada di Facebook Bapak Ibu dan bisa dinikmati oleh teman-teman kita semuanya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, atas like, atas subscribe, atas komen mengenai video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.